Kalian ini bukan lagi wakil provinsi. Kalian wakil Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Don, ini saya Anti, Don. Ada apa, Anti? Saya barusan aja mau nelpon kamu. Saya mau tanya alamat mamanya Dito. Saya takut Tegar main ke sana. Soalnya Tegar nggak ada di rumah. Apa? Kalau begitu sama-sama Dito. Dito tidak ada di rumah mamanya, Anti. Dia kabur. Jangan-jangan mereka kabur bersama. Apa? Iya, mereka kabur bersama karena mereka tidak bisa bermain bersama lagi, Anti. Nggak mungkin. Nggak mungkin, Don. Tegar sudah mengerti keadaannya Dito. Dia itu sudah bisa menerima bahwa dia nggak bisa main lagi sama itu seperti kemarin. Aduh, saya takut. Apa yang terjadi sama mereka ya? Kamu tenang, Anti. Mereka pasti menuju ke rumah saya. Kenapa kamu pikir seperti itu, Don? Karena Sandar bilang, Dito mau kabur ke rumah saya. Baik, kalau begitu sekarang juga saya akan ke rumah kamu. Oke, aku tunggu kamu, Anti. Ti, gimana, Ti? Mas, emang ke rumah Doni sekarang. Bude, Mas. Mana sih kantor papa kamu? Yang mana ya? Mungkin yang itu. Ayo kita ke sana. Ayo. Adik cari siapa? Cari papa saya. Memangnya papa adik kerja di sini? Iya. Di kantor apa? Aduh, kantor apa ya? Pokoknya di Menara Raja Wali. Iya, ini Menara Raja Wali. Lantai berapa? Dan sini kantornya banyak. Orangnya pun ribuan. Aduh. Apa ya? Punya nomor telepon ya? Sebentar. Ya, buku teleponnya ketinggalan. Wah, kayaknya susah, Dek. Sekarang gini aja, adik lebih baik pulang, balik lagi nanti mama yang ngantar. Gimana? Gak mau. Saya mau cari papa saya sendiri. Nggak bisa, Dek. Nanti kamu nyasar. Sekarang kamu pulang saja, nanti diantar sama yang lebih besar. Dan tahu di mana kantornya. Ayo pulang. Ayo pulang. Ayo pulang. Ayo cepat. Bagaimana nih, Dit? Kita milih apa aja yuk? Kita naik lift. Terus kita cari sendiri Papa Doni. Nanti kita dimarahin. Makanya diam-diam. Yuk. Yuk. Ayo masuk dulu, Anti. Bagaimana, Don? Sudah ada kabar mengenai mereka?
Belum. Seharusnya mereka sudah di sini, Anti. Ya Tuhan. Kamu sudah cari kemana aja, Anti? Jalanan. Saya juga udah telepon sama teman-teman, tapi nggak ada yang tahu. Bahkan sekolahan pun nggak ada yang tahu, Don. Kalau begitu kita harus lapor ke polisi. Saya ikut, Don. Jangan, Anti. Kita gantian saja. Kamu yang tunggu di rumah, saya yang ke kantor polisi. Mana tahu tiba-tiba mereka ada di sini, ya? Kamu bawa foto Tegar? Oke, kamu tunggu di sini ya. Saya ke kantor polisi. Ini saya, Tiara. Jay. Apa kabar, Jay? Baik. Saya ingin memberitahukan kamu tentang pernikahan saya. Saya udah tahu kalau pernikahan itu udah terjadi. Kamu tahu dari mana? Naluri saya. Saya doain semoga kamu bahagia, Jay. Selamat ya. Tiara. Saya sangat tersiksa melakukan ini, Tiara. Saya sangat tersiksa. Saya merindukan kamu. Saya butuh kamu. Saya juga, Jay. Saya juga merindukan kamu. Tapi kamu udah gak sepantasnya lagi ngomong seperti itu sama saya. Karena kamu bukan milik saya lagi. Kamu milik istri kedua kamu, Jay. Wujudkanlah apa yang menjadi impian mama kamu, Jay. Agar kalian cepat-cepat punya anak. Kamu gak usah khawatir sama saya. Saya baik-baik aja kok di sini. Dan kamu tahu, sekarang saya udah punya kerjaan. Apa itu, Tiara? Saya diterima sebagai guru drama di SD. Seperti waktu di Jogja. Dan saya senang banget. Saya turut bahagia mendengarnya. Doain saya ya, Jay. Iya. Jay! Tiara, nanti Jay? kamu saya telepon lagi ya. Jaga diri kamu baik-baik. Assalamualaikum. Ada apa, Ma? Jay, duduk sini. Besok pagi kamu berangkat ke Bali untuk bulan madu kamu. Dan Mama sudah atur semuanya. Loh, Ma, Ji kan udah bilang sama Mama kalau Ji nggak sempet untuk bulan madu. Ji kan lagi banyak kerjaan di kantor, Ma. Mama sudah minta izin sama papamu. Papamu bilang it's okay. Pekerjaan kamu bisa ditekel oleh asisten kamu. Pokoknya besok pagi kamu harus berangkat dan Mama akan antar kamu ke bandara. Oke? Ma, Mama. Doni kemana ya, lama sekali? Halo? Ti, ini Mas. Bagaimana, Tegar sudah ketemu? Belum, Mas. Doni sekarang lagi ke kantor polisi. Saya di rumahnya Doni menunggu Tegar sama Dito. Siapa tahu mereka kesini. Kamu tenang saja ya. Kamu tenang. Kita semua akan mencarinya bersama-sama. Mas akan membantu kamu berkeliling dengan Bude. Dan kami akan memberitahu yang lainnya. Iya, Mas. Yaudah, kamu di sana aja. Kalau ada apa-apa, beritahu kami ya. Baik, Mas. Mat, lihat nih.
ada anak kecil kelayapan di sini malam-malam. Ya ampun, gua pikir ini anak udah pulang. Kok bisa-bisanya di dalam ya? Ya mereka sih bilangnya mau cari orang tuanya. Tiap lantai ditanyain. Ketemu kagak? Ya kagak. Orang dalam sini gak ada yang ngerasa punya anak ini. Tong, lu berdua mendingan pada pulang. Kasih tahu aja alamat lu sama saya. Ntar saya anterin pulang. Ayo. Ayo. Kasih tahu aja, aku udah capek nih. Tapi kita kalau pulang pasti dimarahin mama. Atau enggak kita ke rumah papa kamu saja. Pasti papa kamu udah pulang. Kalau di situ kan kita dilindungin. Jalan Damar nomor 42. Teleponnya? Nggak tahu, Om. Terpaksa deh, gue yang nganterin. Jangan sih lu, nyampe dulu. Biasa lu. Nganterin ini bocah-bocah. Kurang, naik taksi. Naik taksi. Iya, elah lu. Gimana lagi nih? Ntar lu jaga ini ya. Iya, udah beres pulang ya. Oke. Yuk, cabut. Bagaimana, Don? Belum ada kabar. Tapi pihak kepolisian berjanji akan memberi informasi jika menemukan mereka. Kenapa jadi begini, sayang? Apa salah Mama? Saya mau cari dia. Saya mau cari dia sekarang. Anti. Biarkan saya, Don. Saya mau cari dia. Anti. Biarkan saya mencarinya. Biarkan. Saya nggak mau mereka hilang, Don. Saya nggak mau mereka hilang. Saya takut mereka ada yang culik. Mereka pasti menderita sekarang. Sekarang hujan di luar mereka. Mereka pasti lapar. Mereka nggak bawa uang. Mereka nggak bawa apa-apa. Saya takut. Saya mau mencari Anti, mereka. saya mengerti. Tapi kamu tenang dulu. Tunggu hujannya reda. Saya nggak bisa tenang, Don. Saya nggak bisa tenang sebelum anak saya kembali. Saya nggak bisa tenang. Anti. Saya juga merasakan hal yang sama dengan kamu, Anti. Saya juga khawatir tentang Dito. Tapi saya masih pakai logika. Saya nggak mau semua ini menjadi kacau balau. Kita kan sudah lapor sama polisi. Dan kita juga sudah mencari mereka dengan sekuat tenaga kita. Tunggu hujannya reda. Setelah itu kita cari mereka lagi. Saya akan telepon Bina supaya menjaga rumah di sini. Supaya kalau mereka pulang, kita cepat mengetahuinya. Ya? Sekarang, tenangin diri kamu. Duduk. Tenang ya. Tidak akan terjadi apa-apa sama mereka, Anti. Percayalah, tidak akan terjadi apa-apa. Don, jangan tinggalin saya, Don. Saya takut.
Seharusnya kita tidak berbuat hal ini, Don. Seharusnya kita menahan diri. Seharusnya kita bisa menjaga kehormatan diri kita masing-masing. Maafkan saya, Anti. Saya melakukan ini karena saya sayang sama kamu. Dan juga karena kamu tidak menolaknya. Memang ini salah saya, Don. Memang ini kebodohan saya. Ini bukan suatu kebodohan, Anti. Ini merupakan luapan perasaan kita yang sesungguhnya. Itulah yang sejujurnya terjadi pada diri kita. Yaitu jatuh cinta. Dan kita tidak bisa menepisnya, Anti. Mudah bagi kamu untuk bicara, Don. Karena kamu sudah bercerai. Sedangkan saya masih resmi menjadi istri orang. Saya masih punya suami, Don. Saya masih punya suami. Tuhan gak akan maafkan saya, Don. Jangan sentuh saya, Don. Anti. Saya bilang jangan sentuh saya. Kelvin, maafkan saya. Maafkan saya, Kelvin. Itu pasti mereka. Mana anak itu? Kamu sembunyikan di mana dia? Siapa dia? Ini Kinanti, ibunya Tegar yang lari sama Dito. Anti, ini Sandra, mamanya Dito. Saya kesini mencari anak saya. Apa kamu sudah yakin kalau Dito memang kabur? Saya rasa kamu juga yang menyuruh dia berbuat seperti itu. Saya ingin kamu tidak lagi membajakan dia, Don. Karena kamu sudah cukup membuat anak itu berbuat kurang ajar. Kamu keterlaluan, kamu sombong. Kenapa kamu tidak menerima uluran tangan dia? Saya harap kamu tidak boleh begitu. Karena dia ibunya Tegar, temannya Dito. Hormatin dia sedikit. Saya tidak ada hubungannya dengan dia. Dan lagi, saya tidak menganggap dia sebagai seorang ibunya Tegar. Sandra! Papa, Mama! Itu mereka. Kak! Dito? Kamu kemana aja, sayang? Kami semua khawatir sama kamu. Abi ke kantor Papa, tapi Papa nggak ada. Oh iya, sayang? Iya, Dito nggak betah di rumah Mama. Mama pulangnya malam terus. Dito! Kamu memang tidak pernah berubah, Sandra. Saya kan kerja lembur. Bohong! Pasti kamu kencan sama tua keparat itu. Sandra, kamu selalu bilang saya tidak becus mengurus anak. Tapi ternyata kamu yang begitu. Saya bukannya tidak becus. Tapi saya harus menyelesaikan semua pekerjaan saya sebelum saya mengajak Dito liburan. Bohong kamu! Ayo Dito, masuk. Tidak! Jangan! Jangan! Saya akan membawa pulang anak ini. Tidak! Saya tidak mengizinkan sebelum kamu berubah. Kamu yang harus berubah. Kamu jangan lagi menghasut anak ini. Siapa yang menghasut dia? Kamu yang menghasut dia supaya tidak menyayangi saya. Kamu keterlaluan, Sandra. Kamu tidak pernah sayang sama Dito. Kamu! Diam! Diam! Saya tidak mengerti. Sebenarnya apa sih mau kamu? Pak, terima kasih banyak ya telah mengantarkan anak saya. Ya, sama-sama. Ya, itu kewajiban saya. Membuat anak kita menyayangi figur mamanya yang seharusnya melindungi dia dan mendidik dia. Dan tidak sekalipun kamu membuat dia rasa nyaman, walaupun dia harus berpisah dari saya, papanya. Kamu memang egois, Sandra. Kali ini, saya tidak mengizinkan Dito pulang sama kamu. Saya tidak mau anak saya terlantar gara-gara kamu sibuk dan selalu pulang malam. Saya akan mengadukan kamu ke pengadilan. Karena kamu telah melanggar perjanjian, Don. Silakan, silakan kamu adukan. Tapi sebelum kamu adukan, kamu harus tahu, Sandra. Tugas seorang wanita yang utama adalah merawat anaknya, bukan mengejar karirnya. Karena karir bisa kamu kejar kapanpun kamu mau. Masa kecil anak kita cuma ada satu kali dan tidak akan pernah terulang. Kamu tidak akan pernah mendapat kesempatan sekalipun kamu mau. Tidak akan, Sandra. Udah, kita pulang sekarang yuk. Tapi Mama belum izin. Nggak usah, mereka lagi sibuk. Nanti aja lewat telepon ya sayang. Yuk kita pulang. Mama marah ya sama Tegar. Tapi Tegar ya, Tegar bukan nyakitin Mama.
Habis Tegar sebel sama Papa. Papa tinggalin kita, Ma. Papa itu pergi karena tugas, sayang. Mama bohong. Mama selalu berantem sama Papa. Dan Papa nggak sayang Tegar. Mama bohong. Tegar! Kamu diam. Mama minta, kamu jangan ulangi hal itu lagi. Mengerti kamu? Iya, Ma. Hati. Ya ampun, Tegar, kamu kemana aja? Kok tega sih bikin Eyang cemas? Pasti ada hubungannya sama papanya. Tegar, kalau Tegar berbuat seperti itu artinya Tegar nggak sayang sama Mama, sama Pak D, sama Eyang, atau Tiara. Tegar, kabur itu nggak baik, dosa. Kalau Tegar membutuhkan sesuatu, Tegar kan bisa bilang sama Mama, sama Pak Ade atau Eyang. Kenapa Tegar? Tegar mau papa yang baik. Bayu! Anti, kamu sudah tahu kenapa dia berbuat seperti ini? Entahlah, Mas. Nanti nggak tahu. Nanti nggak tahu. Anti. Kamu ngomong dong sama Mas, kenapa? Anti nggak bisa bicara sekarang, Mas. Anti mau sendiri. Biarkan Anti sendiri, Anti mohon. Sudah. Ya, semuanya pejamkan mata. Nggak ada yang boleh dibuka, nggak boleh curang. Iya, pinter. Setelah pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam. Ayo semuanya tarik nafas dalam-dalam. Iya. Setelah itu, keluarkan suara A. Ayo, mulai. Iya, pintar. Sekarang terus masih terpejam matanya. Tarik nafas dalam-dalam. Ayo anak-anak tarik nafas dalam-dalam. Iya. Sekarang kalian boleh buka mata. Iya, pintar. Bu, kok latihan dramanya seperti itu? Iya, Bu. Iya, Bu. Anak-anak, awal mulanya memang harus seperti ini. Dan kita memang harus belajar untuk berkonsentrasi. Agar nantinya kalau kita berdialog, kita tidak akan lupa dialog. Mengerti kalian semua? Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang berani maju ke depan untuk bernyanyi? Saya, Bu. Kamu Tiara? Kamu mau nyanyi apa, sayang? Pelangi-pelangi, Bu. Sini maju. Yang lainnya dengerin ya. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerannya? Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih banyak ya. Mari duduk. Iya. Terus sekarang siapa lagi yang berani maju ke depan seperti Tiara? Kalian memang anak-anak yang pintar semuanya. Nanti ada gilirannya kalian maju ke depan dan nyanyi satu-satu, ya? Saya rasa Bu, anak ini cocok sekali untuk memerankan peranan Putri. Selain dia sangat berani sekali, tadi pagi saya mencoba untuk mengetes dia. Dan dia berani sekali untuk menyanyi di depan teman-temannya, Bu. Lalu yang menjadi pangerannya siapa?
Saya punya 2 calon yang cocok. Dua-duanya juga sama-sama pinter, sama-sama cerdas. Yang satunya dari kelas 1, yang satunya lagi dari kelas 2, Bu. Saya sih setuju saja siapa yang akan Ibu Muti pilih. Sebab saya percaya kok, Ibu akan mampu berbuat yang terbaik untuk mereka. Tetapi Bu, kok yang dipilih hanya kelas 1 dan 2? Kelas 3, 4, dan 5 bagaimana? Saya mempunyai rencana lain untuk mereka ya, Bu. Mungkin saya akan mengadakan pertunjukan yang lebih serius lagi. Ya tentunya yang sesuai dengan usia mereka, begitu. Masalahnya kalau anak kelas 1 dan kelas 2 itu sifatnya kan cuma hiburan saja, Bu, dramanya. Baiklah, saya serahkan semuanya kepada Ibu Muti. Saya duluan ya, Bu. Mari. Ibu Muti. Ada apa, cantik? Ibu Muti bisa bantuin Tiara nggak? Bantu apa, sayang? Tiara kasihan sama Tegar. Akhir-akhir ini Tegar sedih melulu. Tiara kasihan. Gara-gara berantem sama Tiara berumput dan papa. Tiara meminta maaf, tapi Tegarnya diam aja. Kemarin bawa kabur. Tiara takut Tegar marahan terus sama Tiara. Memangnya kenapa Tiara sama Tegar kok rebutan papa? Karena papanya Tegar itu lumpuh. Gak bisa ngajak main Tegar. Papanya Tiara kan enggak. Ya udah. Sekarang Tegarnya mana? Itu lagi main sama Dito. Ya udah, kita ke sana ya. Ayo. Halo. Kok pada bengong semuanya? Lagi pada marahan ya? Marahan itu nggak bagus loh. Selain dosa, juga nggak punya banyak teman. Kalau nggak punya temen, nggak bisa main. Kalau nggak main, kan nggak enak. Kami bukan lagi marah, Bu. Tapi kami lagi melamun saja. Kalau boleh Ibu tahu, kamu ngelamunin apa, sayang? Kita lagi ngelamunin Papa dan Mama. Kenapa sih mereka bertengkar terus? Kalau kamu, sayang? Sama, Bu. Jadi kalian mengalamunkan sesuatu yang sama, yaitu karena orang tua kalian berantem. Iya, Bu. Jadi, kamu bukannya marah sama aku, Gar? Marah kenapa? Kamu kan nggak pernah ngomong sama aku. Gara-gara kamu nggak boleh duduk di punggung papaku. Enggak, aku nggak marah kok. Aku sadar kok, papaku nggak bisa begitu. Sudah. Kalian ini memang anak-anak yang pintar. Tapi tidak perlu marah, karena marah itu tidak baik. Terus mengenai orang tua kalian, Ibu pikir kalian tidak usah sedih. Karena yang Ibu tahu, mereka bertengkar karena mereka menginginkan sesuatu yang lebih baik dari sekarang. Maksud Ibu Guru? Maksud Ibu begini. Kalian pernah nggak berantem sama teman kalian? Pernah, Bu. Nah, kalian kan pernah bertengkar sama teman kalian. Dan kalian bertengkar tentu ada masalahnya. Nah, masalahnya itu karena kalian ingin saling mempertahankan apa yang kalian inginkan. Ya kan? Contohnya, kalian ingin mempertahankan mainan kalian. Atau kalian ingin mempertahankan pendapat kalian. Nah, itu hal yang sangat wajar dan sering sekali terjadi. Begitu juga yang terjadi sama orang tua kalian. Karena mereka ingin mempertahankan sesuatu yang mereka inginkan. Begitu kan? Tapi mereka bertengkarnya keterlaluan, Bu. Sampai-sampai itu malu. Ya, Bu, sampai nangis-nangis. Harusnya kalian bilang dong sama orang tua kalian kalau itu tidak baik. Kalau mereka marah, berarti mereka tidak bisa menahan emosinya. Dan itu merupakan suatu penyakit dan harus ada obatnya. Dan kalian sebagai anaknya harus tidak cepat putus asa. Kalian kan bisa berdoa, mohon sama Yang Kuasa, semoga penyakit itu lekas sembuh. Nah, kalau kalian rajin berdoa, Allah pasti mengabulkan apa yang kalian inginkan. Ya kan? Ya udah, sekarang
Kalian nggak boleh mikirin hal itu lagi. Kalian main ya, Tiara main. Tuh lihat teman-teman semuanya pada main di sana. Kalian juga main ya, Tiara ya. Yuk. Sini ibu puterin. Pusing. Anti. Apa kabar, Anti? Baik. Saya sering nelpon HP kamu, tapi kamu tidak pernah mau terima. Saya perlu bicara sama kamu, Anti. Saya rasa nggak ada yang perlu dibicarakan, Don. Lagian saya sibuk sekali. Anti, saya tahu kejadian kemarin membuat kamu merasa bersalah. Dan kamu ingin menebusnya dengan mengacukan saya. Tapi kamu harus tahu, Anti. Saya tidak bisa melupakan saat-saat itu. Saya mencintai kamu. Walaupun kamu mengacukan saya tidak akan menyerah, Anti. Saya tidak akan pernah menyerah. Saya akan menunggu kamu di tempat ini. Saya perlu bicara sama kamu. Saya harap kamu tidak menolaknya, Anti. Karena saya tahu kamu tidak bahagia sama suami kamu. Saya tahu kamu bohong sama saya. Saya tadi kan telepon Mama dan Mama juga bilang bahwa kamu jemput Tegar di rumah Dito, di rumah laki-laki yang suka gangguin kamu itu. Bisa-bisanya kamu suruh Tegar untuk main ke rumah dia. Kamu pikir kamu bisa ngadalin saya? Tapi kamu harus tahu, Anti. Saya tidak bisa melupakan saat-saat itu. Saya mencintai kamu. Tidak. Pak Kelvin, itu pohon kelapa sawit yang di sana tuh banyak mati, Pak Kelvin. Oh, iya. Kemudian di sana juga tuh lalang-lalang juga udah mulai tinggi tuh, Pak. Tapi sebagian saya nggak ada yang ngurus ya? Pak, udah saya kerjain, Pak. Pak, ada telepon, Pak. Apa sih? Dari siapa? Dari Mbak siapa? Kinanti, Pak. Kan udah saya bilang, kalau ada telepon dari dia bilang saya lagi sibuk. Sudah, Pak, tapi... Ah, udah sini. Saya lagi sibuk, Anti. Kalau kamu cuma mau nanya apa keadaan saya tuh baik-baik. Saya? Ya udah bilang aja salam sama anak kamu itu. Nih. Chris, kita harus bicara soal Anti, Chris. Kita nggak bisa ngebiarin Anti terus-terusan kayak begini. Emangnya ada apa lagi, Bude? Loh, memangnya kamu belum tahu? Tegar itu cerita sama ibu kamu. Dia bilang Anti berantem tuh sama si Calvin. Dan sekarang Calvin udah nggak peduli lagi sama Anti. Dengan meninggalkannya begitu saja ke Medan. Itu kan udah nggak bener, Chris. Udah nggak bener buat Tegar.
Dari dulu Bude udah feeling rumah tangga mereka itu udah timpang, udah nggak masuk akal sehat kita. Yang jadi korban sekarang anak. Kasihan Tegar. Dia sampai kabur dari rumah hanya gara-gara udah bosen lihat orang tuanya berantem. Chris, kamu harus bicara sama Anti. Minta dia berbuat sesuatu supaya anaknya nggak jadi korban, Chris. Saya akan usahakan, Bude. Jangan janji aja, niatin dong. Kalau Bude bisa, Bude akan ngomong. Tapi nanti kalau Bude ngomong katanya Bude cerewet lah, Bude ceriwis lah. Pokoknya Bude nggak mau lagi dengar Tegar mengeluh soal ayah ibunya. Jangan sampai Bude yang ambil tindakan, sampai semuanya jadi sakit hati. Lamanya saya mencoba bersabar menerima segala kekurangan dia. Tapi yang saya terima hanyalah kecurigaan. Saya nggak habis pikir. Kenapa dia nggak bisa menganggap positif sikap saya? Padahal dia seharusnya tahu bahwa saya sangat mencintai dia. Kalau kamu bagaimana? Bagaimana dengan rumah tangga kamu? Kenapa kamu sampai bercerai dari Sandra? Kalau saya sama-sama kamu, saya mencintai orang yang tidak pernah mengambil sikap positif saya. Ditambah lagi dia sangat sibuk bekerja, sehingga dia melupakan saya dan Dito. Belum lagi dia terlibat affair dengan bosnya. Oh ya? Saya sudah berusaha menyadarkan dia. Tapi dia lebih memilih jalan itu daripada mempertahankan rumah tangga kami. Akhirnya kami bercerai. Dito lah jadi korbannya. Anti, kamu harus tahu bahwa perceraian itu sangat menyakitkan. Kamu bayangkan, orang yang selama ini kita impikan sebagai pasangan hidup kita, tiba-tiba harus pergi dari kamu. Tapi kita harus sadar, keadaan harus membuat kita berani mengambil resiko ini. Sebab, kalau tidak hidup kita tidak sehat, dan anak kita akan tambah tersiksa dengan keadaan ini. Saya tahu, Dito sekarang sangat tersiksa. Tapi saya yakin, 2 atau 3 tahun lagi dia akan memahami dan mengerti tentang keadaan ini. Dan itu juga bisa menjadi pelajaran untuk dia, bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Anti, kamu harus ambil resiko ini. Kamu tidak bisa membuat hidup kamu tersiksa seperti ini. Kamu berhak untuk mendapat kehidupan dan pernikahan yang sehat. Kamu berhak untuk memilih yang terbaik dalam hidup kamu, Anti. Apakah saya bisa, Don? Saya yakin bisa. Saya yakin. Percayalah, Anti, bahwa hidup ini indah. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.